Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini kita akan belajar pelajaran PKN. Ya, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini kalian lihat ada gambar lambang dari negara kita. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian dasar negara dan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, hari ini kita hanya belajar tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negaranya. Karena berbicara tentang perumusan dan penetapan itu berarti ada dua. Hari ini yang kita pelajari perumusannya dulu, nanti minggu depan kita akan belajar tentang penetapannya. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Sebelum kita lihat tentang Pancasila sebagai dasar negara, kita tahu dulu apa itu dasar negara. Dasar negara adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang keberadaannya wajib dimiliki oleh setiap negara dalam setiap detail kehidupannya. Sekarang kita lihat Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau disebut Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Oke, kita sekarang lihat di perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita berbicara tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum Indonesia mempunyai dasar negara, kita tahu bahwa Indonesia dijajah oleh Jepang pada tahun 1942. Ya, tetapi selama tahun 1945 keadaannya terbalik. Tentara Jepang mulai mengalami kekalahan. Karena negara Jepang mengalami kekalahan, makanya saat itu negara Jepang memberikan janji kemerdekaan terhadap Indonesia. Janji itu bertujuan untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Jadi supaya Indonesia mengetahui bahwa yang memberi kemerdekaan itu adalah Jepang. Makanya Jepang membentuk BPUPKI. Jepang membentuk BPUPKI tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito yang beranggotakan 62 orang terdiri dari tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI pada saat itu adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dengan wakilnya Ketua Isbagase Yashio dari Jepang. Kita lihat sekarang sidang BPUPKI berlangsung secara resmi berlangsung sebanyak 2 kali. Masa sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di sini sidang pertama membahas tentang dasar negara. Kemudian pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 16 Juli di sini membahas rancangan undang-undang dasar. Oke, kita lihat masa persidangan pertama. Sidang pertama tadi tanggal berapa? 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ya, setelah BPUPKI terbentuk, maka segera diadakan persidangan. Dalam persidangan ini dibahas tentang dasar negara. Adapun yang menyampaikan rumusan dasar negara pada saat sidang
yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kita lihat sekarang, menurut Mr. Muhammad Yamin ini adalah rumusan atau rancangan dasar negara menurut Mr. Muhammad Yamin. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Sekarang kita lihat rancangan atau rumusan dasar negara menurut Mr. Supomo. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial. Yang ketiga, rumusan atau rancangan dasar negara menurut Insinyur Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, setelah sidang BPUPKI berakhir, tetapi kita belum memiliki rumusan dasar negara yang secara resmi. Padahal BPUPKI ini sudah akan beristirahat. Oleh karena itu, pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9. Nah, oleh karena itu Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Rumusan itu oleh Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Center. Dalam piagam ini termuat 5 dasar negara. Oke, sekarang kita lihat masa persidangan kedua. Ya, masa persidangan kedua ini yang dibahas hanya tentang rancangan undang-undang dasar. Pada tanggal 15 sampai 16 Juli diadakan sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil penyusunan Undang-Undang Dasar. Kemudian dilaporkan ke sidang pleno BPUPKI. Oke, hari ini itu saja pembelajaran kita tentang rumusan dasar negara. Sekarang yang kalian kerjakan adalah 1. Menjelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara. 2. Menjelaskan mengapa Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Yang ketiga, tulislah rumusan Pancasila menurut Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kerjakan tugas kalian di buku, kemudian kirim ke ibu guru. Terima kasih, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.